Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizka Adelia dengan NIM 21101271200011 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Khusus, Angkatan 2021. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan ABK. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan kognitif ABK. Sebelum kita membahas teori perkembangan kognitif ABK, maka kita harus tahu dulu apa itu ABK. Simak baik-baik. Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan anak yang memiliki ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mereka mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Mereka membutuhkan kegiatan dan layanan yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Perkembangan kognitif manusia terjadi sejak dia masih bayi. Meskipun perkembangan secara biologis sudah terjadi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Menurut Piaget, pemikiran seorang anak berkembang melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga dewasa. Dalam proses perkembangan kognitif anak, banyak hal yang terlibat untuk mendukung perkembangan tersebut. Salah satu hal yang terlibat di dalamnya adalah kesempurnaan panca indera yang menerima stimulus dari luar. Panca indera seperti indera penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya akan menerima banyak sekali stimulus dari lingkungan luar yang nantinya akan diterima dan diproses oleh otak. Pemrosesan ini yang membentuk konsep dan pengertian pada diri seorang anak, termasuk proses belajarnya. Hal inilah yang sering membedakan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus. Karakteristik khusus anak berkebutuhan khusus umumnya berhubungan dengan tingkat perkembangan secara fungsional. Karakteristik tersebut meliputi tingkat perkembangan sensorik motorik, kemampuan kognitif, kemampuan berbahasa, kemampuan berinteraksi, serta kemampuan berkreasi. Untuk bisa menilai kemampuan anak, guru biasanya akan melakukan proses screening dan penilaian supaya bisa melihat kompetensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Tujuan dilakukannya penilaian ini adalah untuk bisa membuat program pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk anak. Biasanya, anak berkebutuhan khusus membutuhkan intervensi-intervensi yang berbeda, menyesuaikan dengan kemampuan dan kelemahan anak. Dengan intervensi yang sesuai, kelainan perilaku anak dapat diatasi dan pembelajaran pun berjalan dengan lancar. Model pembelajaran pun lebih difokuskan untuk membantu anak berkebutuhan khusus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Secara khusus, pembelajaran disusun untuk menggali kemampuan anak yang paling dominan dan berdasar pada kurikulum berbasis kompetensi. Mengapa pembelajaran lebih difokuskan pada interaksi sosial? Pada anak berkebutuhan khusus, gangguan utama yang harus terlebih dahulu diatasi adalah gangguan pada perilaku non-adaptif mereka. Biasanya anak berkebutuhan khusus sering mudah ketakutan seperti takut pada binatang, gelap, dan lain-lain. Tidak hanya itu, biasanya juga terdapat gangguan perilaku agresif atau sebaliknya, perilaku pendiam dan menarik diri dari lingkungan. Gangguan-gangguan seperti ini perlu diatasi terlebih dahulu melalui pengkondisian lingkungan yang bisa mendorong perkembangan perilaku mereka secara optimal. Jika gangguan dalam perilaku adaptif mereka sudah bisa diatasi, maka anak dapat mulai masuk dalam program pendidikan individual. Anak-anak berkebutuhan khusus dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan kecerdasan, yaitu kelompok kecerdasan di bawah normal, kelompok kecerdasan normal atau rata-rata, dan kelompok yang berkecerdasan di atas rata-rata. Setelah anak-anak dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecerdasan ini, maka proses perkembangan kognitif dapat lebih mudah didukung dan metode yang disesuaikan dengan jenis keterbatasan atau kebutuhan mereka masing-masing. Misalnya, pada anak tunanetra akan mengalami keterbatasan dalam hal menerima stimulus melalui indera penglihatan, maka guru dan orang tua akan bisa membantu memanfaatkan indera lain-lainnya di luar indera penglihatan untuk menerima rangsangan atau informasi. Memang hal ini cukup sulit untuk dilakukan. Segala keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus akan membuat anak mengalami ketidakutuhan informasi yang bisa mengurangi kesan, pembentukan persepsi, penanaman memori, dan pemahaman terhadap objek yang diamati. Maka pemanfaatan atas indera lainnya harus dilakukan secara maksimal agar bisa membangun kemampuan kognitif yang lebih optimal. Namun, tetap terdapat kesulitan yang mungkin akan dihadapi dalam proses perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini adalah keadaan lingkungan yang selalu berubah dan dinamis, yang mungkin akan lebih mudah dikenali dan dipelajari oleh anak-anak normal. Keterbatasan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus akan menyebabkan
perkembangan kognitif anak sedikit terhambat karena kesulitan menangkap dan mengenali perubahan tersebut. Melihat pembahasan mengenai perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus, kita dapat mengetahui bahwa peran guru dan orang tua sangatlah penting dalam tumbuh kembang mereka. Dukungan lingkungan dan pemahaman yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus bisa membantu memaksimalkan potensi anak termasuk potensi kognisi mereka. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai perkembangan kognitif ABK. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak dengan baik. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.